Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah di hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Sayap Emas dalam judul Dendam Sang Biduan. Meninggal di ruda paksa, kini arwahnya menagih balas. Dengan cara apa si arwah ini menuntut balas? Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya di YouTube channel Fakta Sejarah, Dendam Sang Biduan. Siapa di sana? Suara Ratna bergetar, matanya menoleh ke kanan dan kiri. Angin malam berembus pelan, membuat dedaunan bergesekan. Jalan setapak menuju rumahnya sepi, hanya ditemani cahaya bulan pucat dan suara jangkrik yang tiada henti. Ratna mempercepat langkah, selendang yang menempel di pundaknya terlepas. Namun ia tak peduli. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat oleh rasa takut. Jangan ikut aku, gumamnya hampir seperti doa. Dari kejauhan, suara langkah berat terdengar jelas, semakin mendekat. Ratna, suara lelaki itu serak, memanjang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ratna berlari sekuat tenaga, sandalnya hampir terlepas, tapi ia tak mau berhenti. Di telinganya, suara nafas lelaki itu semakin dekat. Tolong, jeritnya menembus malam. Namun, desa Wesir telah terlelap. Rumah-rumah panggung di sepanjang jalan tampak gelap. Pintu dan jendela rapat tertutup. Tak ada yang keluar mendengar suaranya. Aku hanya mau bicara, Ratna. Suara lelaki itu lagi, semakin dekat. Pergi, jangan dekati aku. Ratna menoleh, matanya membelalak. Sosok pria dengan wajah penuh nafsu tampak berlari mengejarnya. Ratna berbelok ke jalan kecil menuju kebun kosong. Dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun tiba-tiba, sebuah tangan kasar menarik lengannya. Ratna terjatuh, tubuhnya menghantam tanah kering. Lepaskan aku mohon. Ratna meronta, suaranya parau. Pria itu langsung menindih tubuhnya. Kedua matanya merah penuh amarah. Kau pikir aku bisa diam saja melihatmu bernyanyi manja di panggung? Semua lelaki tergila-gila padamu, tapi aku yang berhak memilikimu. Tidak, aku tidak pernah. Aku bukan milikmu. Ratna menangis, suaranya pecah. Tangan Ratna berusaha menepis, namun tenaganya kalah. Tubuhnya dipaksa. Kesuciannya terenggut malam itu di tanah kebun sunyi. Sudah kubilang, kau milikku. Lelaki itu tersenyum miring, nafasnya berat. Ratna terisak, tolong hentikan, jangan sakiti aku lagi. Namun, lelaki itu justru meraih sebilah pisau kecil dari balik pinggangnya. Matanya berkilat. Kalau kau bicara, kalau kau berani membuka mulut, aku pastikan tidak ada yang akan mengenali wajahmu. Pria itu menempelkan pisau di pipi Ratna. Tidak, jangan, aku mohon. Ratna menjerit putus asa. Darah memercik malam itu. Pisau itu pun menembus dada Ratna, lalu berulang kali menusuk tubuhnya yang sudah lemah. Tangannya bergetar, suaranya merintih lalu perlahan hilang. Tubuh Ratna terbujur kaku. Matanya terbuka menatap langit malam yang seakan tak peduli. Sekarang kau milikku selamanya. Suara pria itu parau, penuh kepuasan. Namun ia tak berhenti. Dengan pisau yang sama, ia mulai memutilasi tubuh Ratna, memisahkan bagian demi bagian dengan kebengisan yang tak masuk akal. Jangan lihat aku seperti itu. Jangan tatap aku. Lelaki itu menutupi wajah Ratna dengan kain kotor. Potongan tubuh Ratna dibungkus adanya lalu diseret ke sudut kebun kosong.
Bau darah menyengat bercampur dengan tanah basah. Di sini pasti tak akan ada yang menemukannya. Ia terengah-engah melempar potongan tubuh itu begitu saja ke semak belukar. Pria itu segera pergi meninggalkan kebun kosong itu. Langkahnya penuh kepuasan dan kebahagiaan malam ini. Di lain waktu, "Ya Allah, astagfirullah!" teriak Aiman, matanya terbelalak. Tangannya gemetar saat kapal kecil yang tadi dipakai untuk mencari kayu jatuh ke tanah. Di depannya, semak belukar yang ia singkap memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Potongan tubuh manusia masih basah dengan darah yang mulai menghitam. "Ratna," bisiknya lirih, suaranya tercekat. Itu Ratna, biduan desa, anak gadis Pubayan." Kakinya bergetar, gemetar tak sanggup berdiri lama. Ia berlari terburu-buru ke arah desa. Nafasnya memburu, wajah pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Pak Lurah, warga, ayo tolong cepat ke kebun kosong!" Aiman menjerit di depan rumah panggung di tengah jalan. Seorang bapak keluar, wajahnya bingung. "Ono apa, Man?" "Ono mayit, Pak. Mayit Ratna," jawabnya setengah menangis. "Mayat?" teriak bapak itu kaget. Suaranya membuat beberapa warga lain berdatangan. "Kowe yang bener, Man. Yang bener kamu." Seorang wanita menghampiri Aiman. "Bener, Bu. Aku lihat wajah mayat itu. Bahkan kakiku sempat menginjak kepalanya. Aku pikir itu batu, tapi ternyata itu kepala Ratna." Aiman menjelaskan. Tubuhnya bergidik ngeri. Yowes, ayo kita cek ke kebun itu, Man. Awas yo, kalau sampai kamu bohong," ancam seorang pria sambil langsung berjalan ke arah kebun. Tak butuh waktu lama, kabar menyebar seperti api yang menjilat ilalang kering. Puluhan warga berlari menuju kebun kosong di pinggir desa. Begitu sampai, teriakan histeris terdengar. "Allahu Akbar!" Seorang ibu menutup mulutnya sambil jatuh terduduk. "Iku bener Ratna. Tubuhnya lah kok dipotong-potong begini, duh Gusti." Seorang pemuda lain menatap ngeri. "Ya Allah, sopo sing tega? Wong ayu-ayu ngono kok dipateni, duh Gusti." Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Minggir, kasih jalan." Su'aib, seorang keamanan desa, meminta warga untuk membuka jalan. Pak Endang, lurah desa Wesir, datang bersama perangkat desa lainnya. Wajahnya tegang, sorot matanya berusaha terlihat tenang, meski jelas-jelas ketakutan. "Semua warga, tenang ya, ojo teriak-teriak." Suaranya lantang tapi terdengar bergetar. "Pak Lurah, lihatlah, ini Ratna lu." Seorang ibu meraung menunjuk potongan tubuh yang berceceran. "Anak secantik dia kok diperlakukan begini, biadab." Pak Lurah menoleh ke arah Su'eb yang berdiri di sampingnya. "Cepet, panggil Pak Babin, polisi desa. Kita harus urus ini segera." Baik Pak Lurah." Su'eb segera berlari meninggalkan kebun. Tidak berapa lama, Pak Babin datang. Hanya 2 orang dengan pakaian sederhana, membawa catatan dan kamera tua. Astagfirullah. Salah satu dari mereka menunduk, wajahnya pucat. Korban ini jelas korban mutilasi. Apa motifnya ini? Dan siapakah pelakunya? Seorang warga menyahut, "Pak polisi, bukankah seharusnya kalian yang cari tahu? Kami kan hanya rakyat biasa." Iya, tenang. Kami akan selidiki," jawab polisi itu, meski suaranya terdengar tak yakin. "Yowes, sekarang bawa jenazah ini ke rumahnya. Kita urus pemakamannya segera," perintah Pak Lurah. Jenazah Ratna akhirnya dibawa pulang meski tidak lagi utuh. Warga membantu membersihkan, mengkafani seadanya, lalu memakamkan dengan upacara sederhana di pemakaman desa. Tangis Pubayan, Ibu Ratna pecah di sela doa. "Anakku, kenapa kau pergi dengan cara begini, Duk?" Warga yang hadir hanya bisa menunduk. Ada yang menangis, ada pula yang hanya terdiam ngeri. "Sabar Bu, insya Allah
Ratna pasti mendapatkan terbaik, tempat terbaik di sisi Tuhan. Bu Menik mengusap punggung Bu Bayan, berusaha memberikan kekuatan pada wanita parubaya itu. Ratna itu anak baik, dia tidak pernah nyakitin orang. Tapi kenapa mereka tega melakukan ini padanya? Bu Bayan terus menangis terseduh-seduh di sisi jenazah Ratna. Setelah prosesi pemakaman, satu persatu warga mulai meninggalkan pemakaman. Malam turun perlahan. Setelah pemakaman, desa Weser terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sebuah rumah, Aiman dan Bowo duduk dengan wajah tegang. "Kowe kok bisa yakin yang kau lihat tadi itu Ratna?" tanya Bowo. "Padahal tubuhnya kan sudah dipotong menjadi beberapa bagian." "Iya, aku yakin banget, Mat. Wajahnya jelas, meski tubuhnya..." Suara Aiman kembali bergetar. "Kasihan ya Ratna. Tapi siapa yang tega melakukan ini?" tanya Bowo. Matanya menatap ke arah dinding dengan pandangan kosong. "Aku juga nggak tahu. Tapi siapapun orangnya, dia adalah iblis. Karena sudah tega membunuh orang yang tidak bersalah dengan cara yang kejam." Aiman menyalakan rokok yang sejak tadi ada di tangannya. Malam itu, di dekat kebun kosong, Sueb yang mendapat jatah jaga malam tiba-tiba berhenti. Ia merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulangnya. Tiba-tiba suara lirih terdengar. "Oh, sakit. Tolong aku." Sueb membelalakan mata. Sopo nang kono? Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya sepi dan kosong. Dari dalam semak, suara tangisan perempuan terdengar semakin jelas. "Aku belum mau mati. Aku sakit." Wajah Sueb seketika itu pucat pasi. "Astagfirullah. Lah kok itu koyok suarane Ratna? Apa jangan-jangan dia?" Sueb segera berlari ketakutan menuju balai desa. Nafasnya terengah saat menemui beberapa temannya yang menunggu di balai desa. Tiba-tiba suara tawa melengking terdengar memecah kesunyian malam itu. Tolong, ada setan!" Sueb berlari tanpa arah. Tubuhnya menabrak semak dan pohon yang ada di depannya. Sueb, ono apa, Ep?" tanya seorang pria yang langsung berdiri dari tempat duduknya. "Ratna, aku krungu tangisannya Ratna nang kebon kosong kono." Suara Sueb bergetar karena takut. "Ojo main-main kowe, Ep. Ratna wis dikubur sore mau." "Sumpah, aku dengar dengan telingaku sendiri." Sueb berusaha meyakinkan. "Aku juga dengar suara tawanya melengking. Serem." Sueb bergidik ngeri saat menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Seumur-umur menjadi petugas keamanan, baru kali ini Sueb mengalami kejadian horor di desa itu. "Ya wes, ayo coba kita cek bareng-bareng yuk," ajak pria itu yang berperawakan tinggi kurus. Lalu ketiganya segera berjalan ke arah kebun kosong. Cahaya senter menyorot ke arah jalanan setapak yang becek karena hujan. "Ora ana sapa-sapa." Darto menyorotkan cahaya senternya ke seluruh kebun. Sueb menatap liar ke arah kebun. Ia yakin jika tadi dirinya mendengar suara Ratna di kebun. "Aku gak ngapusi, aku gak bujuk. Mau aku krungu suara Ratna nang kene." Wes, ora usah dibahas. Ndak usah dibahas. Lebih baik sekarang kita kembali ke balai desa. Nanti kita keliling bareng-bareng, usul Darto, yang dijawab anggukan oleh ketiga temannya. Sejak malam itu, kabar arwah Ratna tersebar. Warga mulai ketakutan. Mereka memutuskan untuk mengunci pintu rumahnya saat maghrib datang. Para orang tua melarang anaknya bermain di luar rumah saat senja mulai datang. Di lain waktu, semalam, kata suamiku Pak Sueb dengar suara tangisan Ratna. Seorang ibu memulai obrolan di warung sayur. "Arwahnya belum tenang sepertinya, Bu," jawab wanita yang lain. Tangannya dengan lihai memilih sayur di hadapannya. "Wajar, dia kan mati mengenaskan. Nyawanya direnggut dengan kejam." Nek Ija yang baru saja datang menghela nafas.
Kalau arwah gentayangan, berarti ada yang belum selesai. Dia menuntut. Menuntut apa, Nek? Tanya Bu Wati, wanita yang selalu ingin tahu. Ya menuntut keadilan. Nek Ijah menoleh ke arah Bu Wati. Suaranya serak dimakan usia. Keadilan? Piye toki? Kita aja ndak tahu siapa yang bunuh. Mosok ia suruh kasih keadilan? Bu Wati menoleh ke arah semua ibu-ibu. Nek Ijah tersenyum, ujung bibirnya sedikit terangkat. Menungso memang orang ngerti sopo pelakune, tapi arwah, dia tahu siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kematiannya. Suasana pagi itu tiba-tiba terasa begitu dingin. Wajah ibu-ibu yang ada di warung sayur mendadak tegang. Mereka saling melempar pandangan. Jadi maksud nenek, Ratna akan terus bergentayangan sampai pelakunya tertangkap. Benar, arwah itu tidak akan berhenti sampai dia membalaskan dendamnya. Nek Ijah menyerahkan selembar uang 10 ribuan kepada pemilik warung, lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Di lain waktu, suara itu panjang, menusuk telinga, memecah keheningan malam di desa Wesir. Bu Wati langsung menjerit, "Pak, Bapak, cepat kesini, Pak." "Ono apa toh, Bu? Bengi-bengi kok teriak-teriak?" jawab Pi yang sudah berdiri di dapur. Ono wong wadon guyu. Ada wanita tertawa di belakang rumah, Pak." Bu Wati langsung memeluk tangan suaminya. "Ah, kowe iki ono wae, Bu." Pak Pi langsung menoleh ke arah Bu Wati. Di, mana? Mana ada orang yang berani ke kebun malam-malam?" Wes, ora usah kakean ngomong. "Ayo Pak, cepetan, ndang didelok langsung," ajak Bu Wati. "Ya wes, ayo." Suaminya keluar dengan senter di tangannya. Wajah pucat. "Enggak ada siapa-siapa, Ibu." Namun dari jauh terlihat samar-samar sosok perempuan bergaun putih berjalan melewati sawah. Rambutnya panjang kusut, wajahnya tak jelas. "Pak, deloken niku sopo? Lihat, apa jangan-jangan niku arwah Ratna?" bisik Bu Wati dengan tubuh gemetar. "Astagfirullah, sampean yakin, Bu?" Bu Wati masih menatap wanita itu. Aku yakin, Pak. Tadi juga ibu-ibu bilang kalau arwah Ratna gentayangan." Wajah Pak Pi langsung pucat. Tubuhnya lemah seolah tak memiliki tenaga. "Ayo cepetan, ndang mlebu. Jangan sampai dia lihat kita di sini." Pak Pi langsung mendorong tubuh istrinya masuk ke dalam rumah, lalu memastikan pintu terkunci rapat. Beberapa hari kemudian di balai desa, para lelaki berkumpul membicarakan kejadian-kejadian aneh itu. Kita ndak bisa diam saja. Kalau benar arwah Ratna gentayangan, desa iki tidak akan aman. Seorang pria tua dengan topi caping tua memulai pembicaraan. "Tapi apa yang bisa kita lakukan, Mbah? Pelakunya saja belum tertangkap," sahut yang lain. "Bagaimana kalau kita adakan doa bersama? Kita kirim tahlil untuk Ratna," usul yang lain. Pak Lurah yang ikut hadir menunduk. Iya, doa bersama saja. Jangan ada yang membuat gosip tak benar. Kita serahkan semua pada Yang Kuasa, Gusti Allah. Seorang pemuda mengangkat tangan. "Aku rasa tahlilan saja tidak cukup untuk menghentikan teror arwah Ratna. Jika pelakunya ora tertangkap, ya jangan harap arwah Ratna akan tenang." "Apa maksudmu?" tanya Pak Lurah. Pak Lurah, seperti yang kita ketahui kan, Ratna itu sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal semua amal dan urusan dunia kan sudah terputus. Tapi tidak dengan arwah orang yang mati membawa dendam. Mata pemuda itu menoleh ke arah Rahman. "Kenapa kau lihat aku seperti itu, Ndri? Apa kamu menuduh aku yang membunuh Ratna, Rahman berdiri dari tempat duduknya. Mata semua warga langsung menatap Rahman dan Andri bergantian. Seperti yang mereka ketahui, Andri adalah pemuda soleh yang memang menaruh hati pada Ratna. Bahkan menurut rumor yang beredar, keduanya akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu beberapa bulan lagi. Sementara itu malam semakin larut, hawa desa Wesir mendadak berubah.
orang-orang mulai percaya Ratna tidak akan pergi begitu saja. Di tempat lain, di rumah salah satu warga, seorang anak kecil menangis. "Bu, lihat, ada mbak-mbak cantik di jendela, dia nangis." Bu Siti tersentak, menoleh cepat ke arah jendela. Namun yang tampak hanyalah tirai yang bergoyang oleh angin malam. Gak ada apa-apa. Bu Siti menajamkan mata, berusaha menembus apa yang dilihat putrinya. "Ada, Bu, dia di sana kok." Anak yang biasa dipanggil Gendes itu menunjuk ke arah pohon beringin yang ada di ujung jalan. "Kamu udah ngantuk, ayo cepat tidur, besok kan kamu harus sekolah," ucap Bu Siti sambil langsung menggandeng tangan Gendis. Semakin hari cerita tentang tangisan Ratna semakin sering terdengar. Ada yang mengaku melihat, ada yang mendengar, ada pula yang hanya merasakan hawa dingin. Bahkan warga tak lagi berani melewati kebun kosong. Jalan setapak itu kini jadi tempat yang paling dihindari. Sementara itu di waktu yang lain, podo meneng, diam, kalian dengar nggak? Ada suara perempuan menangis, bisik Jaya pada dua kawannya yang ikut ronda malam itu. Mereka bertiga duduk di pos ronda kecil. Lampu teplok bergoyang tertiup angin. Malam terasa sunyi, terlalu sunyi. "Ah, mungkin cuma kucing kawin," jawab Saman mencoba menenangkan diri meski wajahnya pucat. "Bukan, itu jelas suara tangisan, dengarkan baik-baik." Jaya berdiri, matanya menatap ke arah kebun kosong tempat jasad Ratna dulu ditemukan. Suara lirih terdengar dari arah sana. "Tolong aku, sakit." Ketiganya serentak berdiri. "Allahu Akbar." Saman buru-buru mengambil sandal. Aku kuat. Ayo mulai. Siang itu di warung kopi milik Pak Jamil, para pria berkumpul. Selain melepas lelah karena seharian bekerja di sawah, beberapa dari mereka juga membicarakan teror arwah Ratna. "Semalam, aku dengar dengan telingaku sendiri," ujar Jaya lantang di warung kopi. "Suaranya perempuan, jelas banget. Dia menangis minta tolong." Seorang lelaki tua yang duduk sambil menyeruput kopi menimpali. "Itu arwah Ratna. Orang mati mengenaskan memang sulit tenang, apalagi dia tubuhnya dipotong-potong." Wes, jangan teruskan," sela seorang perempuan yang ikut duduk. "Nanti kuping kita malah dipanggil." "Tapi emang bener loh Yuk, aku dengar sendiri. Awalnya dulu aku pikir Sueb hanya bercanda, tapi saat aku dengar sendiri semalam, aku percaya kalau arwah Ratna benar-benar ada." Jaya menoleh ke arah perempuan itu. Warung kopi mendadak sunyi. Hanya suara sendok beradu dengan gelas yang terdengar. "Dengar-dengar Bu Bayan pindah dari desa kita ya," ucap seorang pemuda. Ada yang bilang kalau dia pindah karena gak kuat dengan teror anaknya. "Bener, aku juga dengar berita itu." Wajah warga yang lain berubah serius. "Kasihan ya Bu Bayan, sudah sepuh harus ditinggal meninggal putrinya dengan cara yang tidak wajar lagi." Seorang bapak menepuk meja. "Sopo bajingan sing gawe ulah neng desa iki sing wani mateni Ratna, jancuk." Di waktu yang lain, malam itu, Pak Darmo, seorang petani, terpaksa pulang terlambat dari sawah. Saat melewati pematang, ia terhenti. Dari kejauhan, tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri di pinggir sawah. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya kaku tak bergerak. "Ratna," bisik petani itu lirih, lututnya gemetar. Apa jangan-jangan itu Ratna?" Sosok itu menoleh perlahan. Dari sela rambut kusut, tampak wajah pucat dengan darah mengalir dari bibir. Di bagian leher ada luka sayatan yang lebar, membuat leher itu seolah akan putus. Petani itu menjerit, "Duh Gusti, ampun!" Lalu berlari sekuat tenaga, meninggalkan cangkul dan karung padinya. Suara tawa melengking memecah keheningan malam, seolah mengejar Pak Darmo yang berlari tanpa arah. Nafasnya terengah, kakinya terasa berat. Suara tawa Ratna masih terdengar begitu dekat, begitu jelas. Malam itu, warga kembali berkumpul di balai desa. Warga berkumpul untuk membicarakan masalah ini. "Pak Lurah, ini sudah tidak bisa dibiarkan," kata seorang bapak muda dengan wajah serius. "Semua orang takut, anak-anak menangis tiap malam." Seorang perempuan menimpali.
Kita ndak bisa keluar rumah, Pak. Suara tangisan, suara tawa cekikikan, sosok putih-putih. Apa harus begini terus, Pak? Pak Lurah menghela nafas, berusaha terlihat tegas. Warga semua, dengarkan saya. Jangan mudah percaya dengan hal gaib. Itu hanya perasaan kalian saja. Jangan menambah-nambah cerita. Seorang kakek berdiri dengan tongkatnya. Bukan perasaan, Pak Lurah. Saya sendiri melihat sosok itu di sawah. Ratna datang. Wajahnya hancur, lehernya hampir putus. Dia menatap tajam. Benar, Pak, sahut yang lain. Bukan cuma saya, banyak yang sudah melihat dan mendengar. Cukup, bentak Pak Lurah. Kalau ada masalah, kita serahkan pada Tuhan. Jangan bikin desa gaduh dengan gosip arwah gentayangan. Pak Lurah segera berdiri dan langsung meninggalkan balai desa. Sementara itu, para warga yang masih duduk di dalam balai desa mulai berbisik-bisik setelah rapat bubar. Kenapa Lurah seperti tak mau percaya ya? Tanya seorang ibu. Aneh ya, bukannya bantu cari jalan keluar, malah menutup-nutupi. Jangan-jangan dia tahu siapa yang membunuh Ratna. Timpal yang lain. Hus, ojo ngomong sembarangan. Jangan bicara begitu, ibu-ibu. Mungkin saja Pak Lurah tidak mau warganya semakin panik. Seorang pria berdiri dari tempat duduknya. Matanya menatap ke arah jendela. Itu benar. Tapi jika masalah ini tidak segera diselesaikan, aku khawatir akan menimbulkan korban. Apa jangan-jangan seorang wanita tidak melanjutkan ucapannya. Jangan-jangan apa, Bu? Tanya Jaya penasaran. Jangan-jangan Rahman yang sudah membunuh Ratna. Seperti yang kita tahu, dia pernah menyatakan cintanya pada Ratna, tapi gadis itu malah menolaknya. Ya siapa tahu kan dia dendam dan membunuhnya. Jelas wanita itu dengan suara lirih. Ngomong ember, ojo sembarangan. Aku tidak percaya, ucap Jaya. Dia itu anak Lurah. Masa ia mau korbanin jabatan dan nama baik orang tuanya demi dendam? Loh, bisa saja lah. Namanya orang dendam kan gak mikir jabatan dan nama baik keluarga. Lanjut wanita itu. Nama Rahman, putra Lurah, mulai disebut-sebut pelan. Tak ada yang berani terang-terangan. Tapi kecurigaan itu semakin menguat dengan sifat Rahman yang begitu terobsesi pada Ratna. Bahkan warga mengaitkan semuanya dengan dendam dari penolakan Ratna. Sementara itu, di rumahnya Pak Lurah Endang duduk termenung di ruang tamu. Tangannya gemeter memegang segelas air. Kenapa mereka semua bicara tentang Rahman berbisik-bisik saat di depanku? Seolah-olah mereka menuduh Rahman yang melakukan pembunuhan itu. Bu Murni, istri Pak Endang yang baru saja dari dapur, langsung duduk di sofa, menatap dengan wajah khawatir. Pak, sampean harus cepatnya cari tahu siapa yang bunuh Ratna. Aku ndak mau kalau sampai anak kita dipitnah sebagai pembunuh. Aku tahu, Bu. Tapi bagaimana caranya? Pembunuh itu terlalu tertutup. Bahkan dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Pak Endang menunduk, wajah pucat. Aku ya juga bingung, Pak. Lagian siapa ya yang tega bunuh gadis cantik dan sebaik Ratna? Bapak tahu sendiri kan, walaupun dia seorang biduan, tapi dia sangat menjaga kehormatannya sebagai wanita. Bu Murni menyandarkan punggungnya ke sofa. Bahkan ibu berharap kelak Ratna bisa jadi menantu ibu. Tapi ya mau gimana lagi? Ratna sudah memilih Andri, anak Ustadz Ahmad waktu itu. Ya wes lah, mungkin ini jalan yang terbaik. Tidak ada yang memiliki Ratna. Adil toh? Pak Endang langsung berdiri dari tempat duduknya. Loh, Bapak mau kemana? Tanya Bu Murni. Mumet, Bu. Tak turu sek, ngantuk. Tanpa menunggu jawaban, Pak Endang langsung berjalan ke arah kamar. Angin berembus kencang. Udara dingin menusuk ke tulang. Rahman memperhatikan sekelilingnya. Kini ia berada di kebun kosong tua. Pohon-pohon menjulang tinggi seolah hampir menyentuh langit. Ranting-rantingnya bagai tangan-tangan raksasa saat terkena sinar bulan.
Kenapa aku ada di sini? Ucap Rahman. Matanya menyapu seluruh kebun yang terlihat gelap. Hanya sinar bulan yang menyinari. Suara tawa melengking tiba-tiba terdengar jelas. Suara itu, gumam Rahman pelan. Tubuhnya menegang. Matanya terlihat ketakutan. Tidak menunggu waktu lama, Rahman langsung berlari tanpa arah. Tubuhnya menabrak semak-semak yang menjulang tinggi. Sesekali kepalanya menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, kakinya gemetar. Namun tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke belakang saat sosok wanita berdiri tepat di hadapannya. Ratna, tidak mungkin kamu sudah mati. Kamu tidak mungkin ada di sini. Rahman berusaha menjauhi sosok Ratna yang berdiri di hadapannya. Tidak ada jawaban. Ratna hanya tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Bibirnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia biasa. Aroma anyir darah dan busuk bercampur dengan aroma daun busuk menjadi satu. Pergi, jangan ganggu aku, ucap Rahman. Ia terus berusaha menjauh dari sosok itu. Kamu sudah menghancurkan hidupku, dan sekarang giliran aku yang menghancurkan hidupmu, Rahman. Suara Ratna menggema di seluruh kebun. Perlahan tangan Ratna terangkat, menyentuh rambutnya, dan dengan sekali tarikan, kepalanya langsung terlepas. Sosok Ratna langsung melemparkan kepalanya ke arah Rahman yang masih duduk di tanah. Ah! Rahman berteriak saat wajah Ratna persis menghadap ke arahnya. Rahman terbangun di ranjang. Tubuhnya bergetar, peluh membasahi keningnya, nafasnya tersengal. Ia menoleh ke arah jam dinding yang ada di ujung kamar. Pukul 2.30 dini hari, ucap Rahman lirih. Aduh, untung hanya mimpi. Man, semalam kamu kenapa teriak-teriak kayak orang ketakutan? Tanya Pak Endang saat mereka berkumpul di meja makan pagi itu. Anu Pak, enggak apa-apa Pak, hanya mimpi buruk saja. Suara Rahman bergetar. Wajahnya pucat, peluh dingin membasahi pelipis. Bu Murni menoleh cepat. Kamu yakin, Man? Wajahmu kelihatan pucat banget loh. Kamu sakit? Bagaimana kalau kita ke puskesmas nanti siang? Rahman menggeleng keras. Enggak perlu Bu, aku hanya mimpi biasa saja. Mungkin ini efek kaget saja. Pak Endang meletakkan sendok dengan kasar. Cukup, udah gak usah ngomong yang enggak. Pandangannya langsung tertuju pada Rahman. Man, habis sarapan, anterin bapak ke balai desa yo. Rahman mengangguk, tapi tubuhnya bergetar hebat. Sejak kematian Ratna, ia memang tampak berubah. Senyum pongannya hilang, digantikan wajah pucat penuh ketakutan. Malam itu, desa Wesir tampak tenang. Namun bagi Rahman, setiap sudut desa terasa seperti jerat. Angin malam bertiup pelan, membawa suara lirih yang hanya ia dengar. Rahman. Suara itu merayap dari kejauhan, seperti bisikan yang ditarik dari kuburan basah. Rahman berdiri di jendela kamarnya, menatap sawah yang menghitam. Di sana, samar-samar terlihat sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya menutupi wajah, tangannya terkulai penuh darah. Rahman terhuyung ke belakang. Duh Gusti, dia datang lagi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu kamar. Brak, brak, brak. Rahman menjerit, siapa? Namun yang terdengar hanyalah suara tawa pelan, panjang, menusuk telinga. Pergi kau sudah mati. Tempatmu bukan di sini. Rahman menjerit histeris. Perlahan pintu kamarnya terbuka sendiri, berderit panjang. Di ambang pintu, sosok Ratna berdiri. Wajahnya hancur, matanya kosong. Darah mengalir dari lehernya yang terpotong kasar. Rahman terjatuh, tubuhnya menggigil. Ratna, ampunilah aku, jangan sakiti aku. Sosok itu tak bicara, hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah luar rumah. Tangannya yang berlumuran darah gemetar, seolah mengajak Rahman untuk mengikuti. Rahman mencoba menolak, tapi kakinya bergerak sendiri, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menyeretnya. Jangan ke sana, gumamnya, namun tubuhnya terus berjalan.
Desa sudah terlelap. Lampu-lampu kuning di halaman beberapa rumah padam. Hanya suara katak di pematang dan desau angin yang menemani. Rahman berjalan dengan langkah berat, mengikuti sosok Ratna yang melayang di depannya. Kain putihnya berlumuran darah, meninggalkan jejak basah di tanah. "Kenapa kau bawa aku ke sini?" teriak Rahman dengan suara parau. Ratna berhenti tepat di depan bangunan tua. Penggilingan padi desa. Pintu kayu penggilingan berderi terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, terdengar suara mesin yang berputar, padahal tak ada seorang pun yang menghidupkan. Rahman menutup telinga. Tidak, ini tidak mungkin. Mesin itu sudah lama tidak digunakan. Mesin itu sudah rusak. Namun sosok Ratna hanya menoleh. Wajahnya semakin dekat. Begitu dekat hingga Rahman bisa mencium bau anyir darah yang menusuk. "Masuklah." Suara lirih terdengar, meski bibir Ratna tak bergerak. Kaki Rahman melangkah masuk seolah dituntun. Tubuhnya gemetar. Suara mesin makin keras. Gigi-gigi besi berputar liar, seolah menunggu mangsanya. Kenapa kau bawa aku ke sini, Ratna? Ampuni aku. Aku mengaku, aku salah. Tapi tolong jangan bunuh aku. Rahman terisak memohon. Sosok Ratna muncul tepat di samping mesin. Wajahnya hancur, matanya meneteskan darah, namun senyumnya dingin. "Dosa yang kau tahu sendiri," bisik suara itu di telinganya. "Kau yang memulai semua ini, Rahman. Jadi kau yang harus membayarnya." Rahman mundur, tapi lantai licin seperti menahannya. Aku tidak mau ketahuan karena sudah membunuhmu." Suara Ratna semakin keras, bergema di seluruh ruangan. "Kau ambil kehormatanku, kau hancurkan hidupku, lalu kau buang aku seperti sampah." Rahman menutup telinga, menangis. Ampun Ratna, aku khilaf." Tiba-tiba tangan dingin meraih lehernya dari belakang. Rahman menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya rambut panjang Ratna menutupi wajahnya. "Temani aku di alam sana, Rahman." Priak! Rahman terjatuh ke lantai, tepat di depan mesin penggilingan yang berputar semakin liar. Tubuhnya terseret, seolah ada kekuatan gaib yang menyeretnya masuk. "Tidak, tolong!" Rahman menjerit sekuat tenaga, tapi teriakan itu hilang ditelan suara mesin. Suara tulang bergemeretak seiring dengan tubuh Rahman yang semakin masuk ke dalam mesin penggiling padi. Darah muncrat ke segala arah. Tubuh Rahman hancur tergiling, potongan demi potongan. Jeritanya berhenti mendadak, menyisakan suara mesin yang masih meraung lapar. Sosok Ratna berdiri di sisi mesin, menatap dengan mata kosong. Senyumnya perlahan menghilang, wajahnya lenyap bersama kabut yang memenuhi ruangan. Keesokan paginya, penggilingan padi ramai dipenuhi warga. Tubuh Rahman ditemukan mengenaskan, hanya sisa-sisa potongan yang bisa dikumpulkan dan bekas serpihan pakaian yang masih bisa dikenali. "Duh Gusti, hancur sekali." Seorang warga menutup mulutnya dengan kain. "Katanya semalam mesin ini hidup sendiri loh. Siapa yang berani datang malam-malam begini?" tanya yang lain dengan wajah pucat. Pak Lurah datang, wajahnya kelabu, tubuhnya hampir roboh melihat jasad anaknya. Bu Murni menangis histeris, jatuh pingsan di pelukan tetangga. Warga berbisik-bisik, "Ini balasan dari arwah Ratna. Jadi benar pelakunya si Rahman. Iya, semalam ada yang lihat bayangan perempuan bergaun putih lewat di sawah. Rahman memang pantas. Jadi dia yang membunuh Ratna kan? Terbukti." Pak Lurah berteriak. "Menengok kabeh, diam semua. Jangan asal bicara. Anak saya mati kecelakaan." Namun warganya saling pandang. Ketakutan bercampur dengan keyakinan bahwa arwah Ratna telah menuntut balas. Di lain waktu, "Pak, ternyata selama ini putra kita sendiri yang membunuh Ratna," ucap Bu Murni. Air matanya masih menetes malam itu. Pak Endang terlihat frustasi. Bagaimana tidak? Anak yang selama ini ia bela dan ia percaya justru telah membunuh gadis yang tak bersalah. Dendam dan ambisi Rahman rupanya sudah membuatnya gelap mata. "Sudahlah Bu, sekarang kita hanya
bisa berdoa semoga saja Gusti Allah mengampuni dosa Rahman dan menenangkan arwah Ratna. Pak Endang mengusap wajahnya kasar. Lalu pandangannya segera beralih ke Bu Murni, istrinya. Semoga ya Pak, semoga dengan kejadian ini arwah Ratna bisa tenang dan desa kita tidak ada lagi teror. Pak Endang hanya mengangguk kecil. Malam itu untuk pertama kalinya desa Wesere kembali sunyi. Tapi kali ini tidak ada suara tangisan Ratna, tidak ada tawa menyeramkan, tidak ada penampakan gaun putih di sawah. Beberapa orang tua di desa berkata lirih, Ratna wes tenang saiki, dendamnya wes kebales. Dari kejauhan, angin berembus melewati kebun kosong tempat jasad Ratna dulu ditemukan. Hening, tapi ada aroma melati samar yang tertinggal di udara. Seolah Ratna akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Pagi itu semua warga berkumpul di balai desa, termasuk Pak Endang. Mereka membicarakan tentang kematian Rahman dan teror yang sudah selesai. Akhirnya Ratna bisa tenang sekarang. Aku nggak nyangka kalau Rahman adalah pembunuhnya. Seorang pria tua berbisik pada salah satu warga yang duduk di sampingnya. Suaranya lirih tapi cukup bisa terdengar oleh Pak Endang. Putraku mati bukan karena dia pembunuh, tapi semua itu karena kecelakaan. Suaranya memecah keheningan di ruangan balai desa. Ini bukan kecelakaan, Pak. Semua orang tahu Rahman mati karena arwah Ratna. Suara itu datang dari Mbah Suro, tetua desa yang duduk bersila di balai warga. Nadanya pelan, tapi penuh keyakinan. Pak Lurah yang masih berduka menatap tajam. Jangan sembarangan sampean bicara, Mbah. Anakku sudah cukup jadi bahan gunjingan. Namun warga lain segera menyahut. Suara mereka penuh kegelisahan. Kalau bukan arwah Ratna, lalu siapa lagi yang bisa bikin mesin padi hidup sendiri tengah malam? Nggak masuk akal, ucap Mbah Suro. Apalagi kita tahu mesin itu lama rusak. Bahkan orang ahli saja, insinyur, tidak bisa memperbaiki mesin itu kok. Betul Pak, saya juga dengar sendiri suara perempuan ketawa malam itu. Wih, bulu kuduk saya sampai berdiri. Sejak kematian Ratna, desa ini emang nggak pernah tenang tuh. Pak Lurah berdiri, wajahnya pucat, tapi masih menyisakan marah. Cukup, Rahman mati karena kecelakaan. Jangan ada yang menghubung-hubungkan dengan hantu. Warga saling pandang, tapi tak seorang pun berani menentang langsung. Hanya bisikan-bisikan yang semakin keras terdengar di setiap sudut ruangan balai desa. Malam itu, aku lihat Ratna dipaksa naik motor Rahman, ucap seorang pemuda bernama Doni. Tapi Ratna tidak mau. Lalu Ratna lari dan si Rahman mengejarnya. Lalu kenapa kamu tidak menolongnya? Tanya Mbah Suro. Suaranya serak dan berat. Aku tidak berani, Mbah, karena selama ini aku dan keluargaku hidup dari uang yang diberikan Rahman. Di balai desa itu, suara-suara lirih berubah jadi bisikan tajam. Jadi Rahman yang memperkosa Ratna dan dibunuh? Tanya Jaya penasaran. Setelah diperkosa, dia yang mencekik Ratna sampai mati dan memutilasi tubuhnya, sahut pria yang lain. Benar, Rahman yang melakukannya malam itu. Malam itu saya dan Andri lihat bagaimana si Rahman memperlakukan Ratna, dan ucapan Andri di pertemuan waktu itu adalah tanda jika Rahmanlah pelakunya. Doni menunduk, tangannya meremas ujung kaosnya. Pantesan arwah Ratna gentayangan, dia menuntut balas. Kabar itu semakin hari semakin membesar, menyebar ke setiap rumah, bahkan sampai ke telinga Pak Lurah. Di tengah malam, warga berkumpul di langgar, lampu minyak berayun. Bayangan wajah mereka bergerak di dinding bambu. Kalau benar Rahman yang bikin Ratna mati, berarti adil kan kalau dia juga mati mengenaskan, kata seorang bapak dengan suara bergetar. Seorang ibu menyahut, saya kasihan sama Bu Lurah. Tapi saya juga kasihan sama Ratna. Anak perempuan sebaik itu dipermalukan lalu dibuang. Warga lain menunduk, wajahnya kelabu. Saya masih ingat waktu Ratna kecil, rajin bantu ibunya di sawah. Dia tidak pantas mati seperti itu. Dan si Rahman, dia pantas dapat balasan dari alam gaib.
ucap seorang pemuda sambil mengepalkan tangan. Beberapa warga mengangguk, meski rasa takut masih menyelimuti. Mereka marah pada kejahatan Rahman, tapi juga lega karena arwah Ratna sendiri yang menegakkan keadilan. Sementara itu di rumah besar Pak Lurah, suasana muram tak kunjung hilang. Pak Lurah duduk memandang kosong ke halaman, rokok di tangannya padam. Kenapa mereka semua menyalahkan Rahman? Gumamnya lirih. Istrinya Bu Lurah menatapnya dengan mata sembab. Pak, kita harus bisa terima kenyataan kalau anak kita itu bersalah, Pak. Pak Lurah menoleh cepat. Jangan ngomong sembarangan. Rahman ini anak kita. Tangis Bu Murni pecah. Tapi Pak, selama ini kan dia sering pulang larut, sering marah-marah. Aku ibunya, aku tahu ada yang disembunyikan. Mungkin inilah balasan. Pak Lurah menutup wajah dengan kedua tangannya. Diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya bantahan. Malam-malam berikutnya terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tangisan dari sawah. Tidak ada tawa menyeramkan yang terdengar dari kebun bambu. Para petani kembali berani melewati jalan dekat penggilingan padi. Anak-anak mulai berani bermain hingga senja. Sepertinya arwah Ratna sudah tenang, kata Mbah Suro suatu malam. Betul, Mbah. Sejak Rahmat mati, tak ada gangguan lagi, timpal seorang pemuda. Ibu-ibu yang hanya mendengar bisa menghela nafas lega. Mungkin Ratna sudah mendapatkan keadilan yang tak bisa manusia berikan. Hari-hari di desa Wesir berjalan normal kembali. Wajah kembali ramai. Suara lesung menumbuk padi terdengar di sore hari. Tapi meski suasana tenang, bayangan kisah Ratna masih membekas di hati setiap warga. Tak ada yang berani melupakan, apalagi meremehkan cerita itu. Dan lurah desa itu tak punya wajah lagi. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Sayap Emas. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan atau ada alur yang kurang berkenan juga. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak di YouTube channel Fakta Sejarah. Terima kasih juga untuk penulisnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.